Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke uji kompetensi 4.2 Matematika kelas 10 semester 1. Tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen pada sudut P dan R. Nyatakan jawabannya dalam bentuk paling sederhana. Sebelum dibahas, di sini saya akan mengulas sedikit ya. Di sini ada misalkan sudut A, maka garis yang berimpit dengan sudut A itu kita anggap sebagai X, yang ini Y dan ini R. Dan untuk mencari R di sini kita gunakan Pitagoras, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat. Dan di sini untuk mencari sin A berarti rumusnya sama dengan sin A itu adalah Y per R. Untuk mencari cos A, nah cos A berarti di sini adalah X per R. Dan untuk mencari tangen A di sini berarti sama dengan Y per X. Dan sekarang kita masukkan ke soal, implementasikan. Untuk mencari sudut P, berarti yang ini. Berarti ini adalah X-nya, berarti X sudah diketahui 4. Dan di sini Y sudah diketahui 8 dan di sini R. Untuk mencari R kita gunakan Pitagoras karena di sini belum diketahui. Jadi 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 8 kuadrat itu adalah 64 dan 4 kuadrat itu adalah 4 kuadrat itu 16 ya, 16. Jadi 64 ditambah 16 dan hasilnya adalah akar dari 80. Dan ini bisa kita sederhanakan, akar dari 80 itu adalah 16 dikali 5. Jadi akar 16 itu adalah 4, jadi 4 akar 5. Ini untuk nilai R ya. Untuk nilai R-nya sudah kita dapatkan. Dan sekarang untuk sin, berarti untuk sin P di sini sama dengan Y per R. Berarti sin P di sini sama dengan Y-nya adalah 8 dan R-nya adalah 4 akar 5. Jadi 8 per 4 akar 5. Ini kita bisa perkecil, sederhanakan 8 dengan 4 berarti di atasnya tinggal 2 akar 5. Maka ini bisa kita tulis menjadi 2 per 5 akar 5. Ini angka 5 ya, 5. Dan sekarang untuk cos, berarti untuk mencari nilai cos ya, mencari cos. Untuk mencari cos di sini adalah X per R dan X-nya adalah 4. X-nya 4 dan R-nya adalah 4 akar 5. 4 akar 5. Berarti ini bisa coret jadi 1 per akar 5. Dan 1 per akar 5 itu adalah sama dengan 1 per 5 akar 5. Kalau yang belum paham untuk bagian ini, nah saya ulas sedikit di sini. Perhatikan yang 1 per akar 5. Ini akar 5. Berarti dikali di sini akar 5 per akar 5. Jadi kita ambil dari penyebutnya. Karena akar 5 per akar 5 di sini adalah 1. Jadi ini sebenarnya masih tetap ya. Masih tetap. Jadi sama dengan 1 dikali akar 5 ini menjadi akar 5 per akar 5 dikali akar 5 ini menjadi 5. Dan ini bisa ditulis menjadi 1 per 5 akar 5. Dan sekarang untuk mencari tangen, nah tangen untuk P di sini adalah Y per X. Dan Y-nya di sini sudah diketahui sama dengan 8. X-nya adalah 4. 8 bagi 4 adalah 2. Nah ini untuk tangennya sudah kita dapatkan langsung ya. Dan sekarang kita mencari nilai sinus untuk R. Sinus untuk R. Berarti yang Y tadi, Y sekarang kita rubah menjadi X. Dan yang tadinya X kita rubah menjadi Y. Dan nilai R-nya tetap. Nilai R-nya tetap. Berarti untuk sinus P di sini sama dengan rumusnya adalah Y per R. Ini Y-nya tadi menjadi X ya. Jadi X menjadi Y menjadi X. Jadi Y-nya adalah 4. Nah Y-nya yang ini. Berarti Y-nya yang ini adalah 4. Dan R-nya adalah 4 akar 5. Maka nilainya menjadi 1 per akar 5. Atau sama dengan 1 per 5 akar 5.
Dan sekarang untuk mencari cos. Untuk mencari cos, berarti cos R di sini adalah X per R. X per R. Dan X-nya sudah diketahui. X-nya berarti mengambil nilai Y dari yang pertama. X-nya adalah 8. Dan R-nya adalah 4 akar 5. Dan ini menjadi 8 bagi 4 adalah 2. Jadi 2 per akar 5 kita bisa tulis menjadi 2 per 5 akar 5. 2 per 5 akar 5. Dan satu lagi untuk tangen di sini, tangen R berarti Y per X. Y-nya adalah 4 dan X-nya adalah 8. Jadi 4 dibagi 8 adalah 1 per 2. Soal nomor 1 bagian B. Tentukan masih nilai sinus, kosinus, dan tangen dari sudut P dan R. Kalau di sini sudut P-nya ada di sini, berarti yang ini adalah X-nya. Ya, yang berimpit dengan sudut itu selalu X dan yang berhadapan selalu Y. Dan di sini adalah R-nya. Jadi pertama kita harus cari dulu nilai X. Nilai X di sini kita cari dengan menggunakan Pythagoras, berarti 11 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. 11 kuadrat adalah 121 dikurangi 49. Ini kurangi 49. Jadi sama dengan akar dari 72. Dan 72 itu adalah 36 dikali 2. Akar 36 adalah 6, jadi 6 akar 2. Maka ini adalah nilai X-nya. Dan sekarang kalau ditanyakan sinus, ya, sinus dari P. Sinus dari P di sini berarti Y per R. Y per R di sini Y-nya sudah kita dapatkan nilai 7 dan R-nya adalah 11. Sekarang kosinusnya, kosinus P berarti X per R. Di sini sudah kita dapatkan nilai X-nya adalah 6 akar 2 per 11. Jadi 11. Dan sekarang untuk tangennya, untuk tangen itu adalah Y per X. Tangen, jadi tangen dari P adalah Y per X. Y-nya adalah 7 dan X-nya adalah 6 akar 2. Maka ini menjadi, perhatikan, 7 per 6 dikali, di sini 7 per 6 akar 2 dikali akar 2 kali akar 2. Ini menjadi 7 kali akar 2 adalah 7 akar 2. Akar 2 dikali akar 2 itu 2. 2 kali 6 jadi 12. Dan sekarang kita mencari sudut R. Sudut R, saya kasih yang berwarna merah. Berarti untuk sudut R ini adalah X-nya. Jadi yang berimpit dengan sudut R di sini ini adalah X-nya dan di sini nilai Y-nya. Dan untuk R-nya adalah tetap. Nilai R-nya tetap. Berarti sekarang untuk sinus dari R di sini adalah Y per R. Y per R sama dengan Y-nya adalah 6 akar 2. Tadi, nah yang ini sudah diketahui, di sini adalah 6 akar 2. Jadi di sini masukkan 6 akar 2 per 11. Dan sekarang untuk kosinusnya, kosinus R di sini sama dengan X per R. X per R. X-nya adalah 7. Jadi 7 per 11. Ini maksudnya R kecil ya. Dan sekarang untuk tangennya, untuk tangen, berarti tangen dari R di sini adalah Y per X. Y-nya tadi adalah 6 akar 2 dan X-nya adalah 7. Bagian C, di sini kita cari masih sudut P dan sudut R dengan sinus kosinus tangen. Garis X, garis sebagai X di sini selalu berimpit dengan sudut P. Di sini sudutnya berarti X-nya di sini. Dan berarti yang garis sudut, nah ini panjang di hadapannya itu adalah Y. Ini di hadapannya adalah Y dan di sini adalah R. Di sini nilai R-nya belum kita ketahui, berarti kita cari gunakan Pythagoras. Jadi di sini 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Nah, 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat
itu sama dengan akar 5. Nah, akar 5 ini angka 5 nih maksudnya, angka 5. Dan sekarang untuk sin P berarti nilainya adalah Y per R. Jadi tinggal kita masukkan Y-nya adalah 2 dan R-nya adalah akar 5. Dan ini kita bisa sederhanakan lagi, ini menjadi, nah kita tulis dulu di sini 2 per akar 5 dikali dengan akar 5 per akar 5. Maka ini nilainya 2 dikali akar 5 itu adalah 2 akar 5 per akar 5 kali akar 5 adalah 5. Dan sekarang mencari cos P. Mencari cos P di sini berarti sama dengan X per R. X-nya adalah 1. X-nya 1 yang ini. Dan R-nya adalah akar 5. Jadi kita bisa tulis lagi, ini menjadi 1 per akar 5 dikali akar 5 per akar 5. Maka nilainya ini menjadi 1 kali akar 5 adalah akar 5. Atau kita tulis saja di sini jadi 1 ya. Terus di sini menjadi akar 5 kali akar 5 itu menjadi 5. Jadi 1 per 5 akar 5. Jadi sebenarnya cara seperti ini mudah ya. Sebagai contoh kalau ada 1 per 2 akar 2, jadi langsung saja jadi 1 per 2 akar 2. Dan sekarang kita mencari sudut R. Sudut R berarti yang menjadi X-nya adalah yang tadi Y sekarang menjadi X. Yang tadinya X sekarang menjadi Y. Dan R-nya tetap. Jadi untuk sin R, nah sin R di sini sama dengan sin Y per X. Y per R maksudnya Y per R. Y-nya adalah 1 dan R-nya adalah akar 5. Berarti menjadi 1 per 5 akar 5. Dan sekarang mencari kosinus. Kosinus R berarti sama dengan X per R. Berarti sama dengan X-nya adalah 2, R-nya akar 5. Berarti menjadi 2 per 5 akar 5. Dan satu lagi, sekarang kita mencari tangen. Mencari tangen dari R sama dengan Y per X. Y-nya adalah 1. Y-nya 1 dan X-nya adalah 2. Nah, ini jawabannya untuk bagian C. Soal nomor 2, pada suatu segitiga siku-siku ABC dengan sudut B 90 derajat, AB adalah 24 dan BC 7. Tentukan sin A cos A, sin C cos C dan tangen C. Kita gambar. Di sini adalah segitiganya. Dan di sini adalah titik A-nya, ini B-nya, sudut C-nya di sini 90 derajat. Dan di sini panjang AB-nya 24. Jadi di sini 24, BC-nya adalah 7. Berarti kalau menggunakan Pitagoras, panjang AC itu menjadi 25. Jadi yang 25 ini berasal dari, nah 25 itu berasal dari 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Nah, hasilnya menjadi 25. Dan sekarang kalau kita mencari sin A cos A, berarti sudutnya yang ini kita gunakan. Berarti garis yang selalu berimpit dengan sudut kita langsung buat menjadi X. Dan yang di hadapannya adalah ini menjadi Y. Dan garis miringnya menjadi R, sisi miringnya. Berarti untuk sin A di sini sama dengan Y per R. Y per R. Kita masukkan Y-nya adalah 7 dan R-nya adalah 25. Sekarang untuk cos A. Berarti untuk mencari cos A di sini adalah X per R. X-nya adalah 24 dan R-nya adalah 25. Dan sekarang satu lagi untuk mencari tangen. Tangen A berarti Y per X. Y-nya adalah 7 dan X-nya adalah 24. Dan sekarang untuk mencari sudut C ya, sudut C berarti sin C, cos C dan tangen C. Saya gambar ulang segitiganya di sini A-nya, di sini B, di sini C, di sini 7,
Di sini 24 dan di sini berarti 25. Berarti untuk mencari sudut yang di sini, berarti yang ini adalah X-nya. Ini adalah Y-nya dan ini adalah yang ini 25 ya. Ini 25. Jadi di sini 25 kita anggap sebagai R. Berarti untuk sin C di sini sama dengan Y per R. Kita masukkan Y-nya adalah 24, R-nya adalah 25. Sekarang untuk cos C. Cos C di sini adalah X per R. X per R sama dengan X-nya adalah 7 dan R-nya adalah 24. Dan satu lagi untuk tangen. Untuk tangen C berarti ya, tangen C. Berarti di sini tangen itu Y per X. Jadi kita masukkan, masukkan Y-nya adalah 25 dan X-nya adalah 7.